Allah juga menyampaikan di dalam surat An-Nur 37, laki-laki yang dipuji oleh Allah itu siapa? Bukan laki-laki yang panjang sujudnya semata. Laki-laki yang dipuji oleh Allah itu bukan hanya laki-laki yang berkali-kali umrah dan ketika dia berkali-kali tawaf. Tapi laki-laki yang dipuji oleh Allah itu laki-laki yang dikatakan di dalam surat An-Nur 37, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah, yaitu laki-laki yang mereka sibuk di dalam dagang tetapi dagangannya tidak melalaikan dia untuk mengingat Allah, dan itu pun dipuji oleh Allah. Untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya kita sebagai orang yang beriman itu tidak boleh di dalam kehidupan kita tidak bekerja, tetapi bekerja itu merupakan bagian dari sebuah kewajiban kita sebagai orang beriman. Makanya kita pernah mendapati sebuah kisah nyata. Apa kisah nyata yang kita peroleh? Bagaimana seorang Umar bin Khattab pernah mendapati seorang pemuda di dalam masjid. Lalu pemuda itu tidak keluar dari masjid kecuali zikir setiap waktu dan zikir setiap hari dari pagi sampai malam, dan tidak pernah keluar untuk bekerja. Maka Umar masuk ke masjid itu dan Umar langsung berkata dan ditendang pemuda tersebut, inna sama'a la tumtiru dhahaban wala fiddatan. Kamu ini ngapain di dalam masjid terus menerus? Sesungguhnya langit tidak menurunkan emas dan langit tidak menurunkan perak. Keluar dari masjid, carilah karunia Allah. Dan itu merupakan bagian dari sebuah culture yang ditekankan oleh Umar bin Khattab. Muslim itu harus bekerja. Makanya ada satu riwayat yang bagus sekali Pak, dari seorang ulama, dari muridnya, namanya Sabit Al-Bunani. Sabit Al-Bunani ini muridnya Hasan Al-Basri Pak. Pada satu waktu beliau itu akan hendak mengaji. Ketika hendak mengaji, beliau itu melihat satu peristiwa yang menjadikan beliau terlambat datang ke pengajiannya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri pada saat itu sedang mengabsen satu persatu muridnya, tidak mendapatkan Sabit Al-Bunani dan berkata, mana Sabit? Ta'akhir, telat. Lima ta'akhir, kenapa dia telat? Kami tidak tahu. Ternyata setelah ditunggu oleh Hasan Al-Basri, sebagaimana Nabi Sulaiman mencari burung hudhud yang tertinggal dan terlambat, datang tergopoh-gopoh Sabit Al-Bunani. Dan ketika datang tergopoh-gopoh Sabit Al-Bunani, langsung ditanya sama Hasan Al-Basri, lima ta'akharta, kenapa kamu telat? Kenapa kamu telat? Lalu pada saat itulah muridnya berkata, tadi ada peristiwa yang aku dapatkan di dalam perjalanan aku menuju ke majelis ini, dan peristiwa itu membuatku telat datang ke majelis ini wahai guruku. Hasan Al-Basri langsung tanya, peristiwa apa yang kamu lihat sampai kamu telat? Begini, tadi aku jalan, ketika aku melewati pohon besar, ada satu burung yang aku perhatikan di atas dahan. Ternyata burung itu sakit dan patah sayapnya yang menjadikan dia tidak bisa terbang. Setiap terbang gagal, setiap terbang gagal, setiap terbang gagal. Maka aku penasaran, lalu bagaimana konsep rezekinya burung itu kalau dia tidak bisa terbang? Maka aku duduk, aku liatin dan aku lihat secara detail, dan aku pengen perhatikan apa yang akan terjadi kalau burung itu sayapnya patah dan tidak bisa terbang, pasti mati di atas dahan itu. Ternyata ketika aku melihat burung itu di atas dahan, di atas sarangnya dan dalam kondisi sayapnya ini patah, tidak lama setelah itu tiba-tiba Allah mengirimkan satu burung yang sehat yang terbang ke dahan itu, dan burung itu membawa cacing, lalu memberikan cacingnya kepada burung yang sakit, lalu terbang kembali. Setelah itu ada burung lain lagi membawa cacing, lalu diberikan cacing itu kepada burung yang sakit, lalu terbang lagi. Tidak lama setelah itu ada burung lagi membawa cacing dan memberikan cacing itu kepada burung yang sakit, yang patah sayapnya di dalam sarangnya, dan memberikan cacing itu kepada burung yang sakit. Maka itulah yang aku dapatkan. Hasan Al-Basri sebagai gurunya lalu berkata, apa pelajaran yang kamu dapatkan?
Apa hikmah yang kamu jumpai dari peristiwa burung yang patah sayapnya ketika kamu jumpai di atas dahan? Sabit Al-Bunani lalu berkata, hikmah yang aku dapatkan itu ternyata burung itu kalau sakit sekalipun Allah sudah mengatur rezekinya secara detail. Dan aku pun nanti mendapati pula kalau manusia itu pun semuanya telah dicukupi rezekinya dan tidak perlu khawatir terhadap rezeki dari Allah. Kalaupun dia tidak ngapa-ngapain, Allah yang mengatur rezeki datang kepadanya. Itu hikmah yang diambil sama Sabit. Dan mungkin hikmah sebagian besar bapak dan ibu. Tapi ternyata Hasan Al-Basri ketika melihat peristiwa itu, Hasan Al-Basri mengatakan, kenapa kamu menempatkan dirimu sebagai burung yang sakit? Kenapa kamu tidak mempersepsikan dan tidak mengumpamakan dirimu sebagai burung yang sehat, yang membawa cacing kepada burung yang sakit? Betapa rendahnya kualitas dirimu sebagai burung yang sakit. Jangan gitu. Emang ngomongnya pakai bahasa Indonesia Ustadz? Enggak, pakai bahasa Arab. Tapi Hasan Al-Basri lalu mengatakan, coba kalau seorang mukmin itu memiliki hikmah sebagaimana dirimu, mungkin tidak ada orang mukmin yang bekerja untuk menolong orang lain. Kalau saya ketika melihat peristiwa kisah nyata yang kamu jumpai, ketika melihat burung yang sakit, aku tidak menempatkan diriku sebagai burung yang sakit. Aku menempatkan diriku sebagai burung yang sehat yang membawa cacing. Aku akan bekerja, aku akan mencari karunia supaya setiap aku mendapatkan penghasilan dan mendapatkan rezeki, maka sesungguhnya aku akan bisa membantu burung-burung yang patah sayapnya supaya mereka tetap mendapatkan kehidupan di dalam peristiwa yang mereka jalani.